lagi stres di meeting, tiba-tiba lihat teman lagi liburan. Kok bisa sih dia Iya, liburan? ke Maldives gitu kan. Sirik. Sih Pak, cuman kayak ada sesuatu yang lepas dari pundak. Jangan bengong. Gue sambil denger. Kayak sebentar untuk istirahat gitu. Oke. Mau apa? Gue mau bilang apa tuh? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Selamat. Oke, lanjut aja. Ini kesalkan siapa? Selamat apa? Coba lanjutin, bisa dilanjutin nggak? Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu meskipun kondisi negara kita tidak sehat, tapi kita percaya kita selalu sehat. Amin. Merdeka. Gitu doang ya jawaban. Hari ini dengan saya Pohan, ada Randy. Ya, tapi capek juga tiap episode kenal ya. Pasti orang lama-lama tahu ya kali ya. Paling 10 episode pertama aja kita kenal. Ini baru Habis itu udah 7. kita lepas. Oke, Baru berarti 7. episode 3 lagi 11 ya. kita nggak 3 kenalan lagi. Juni. Kalau lu mau tahu sama kita bertiga, nonton episode berikutnya. Sebelumnya. Oke, hari ini kita akan ngambil topik secara pakai fishbowl. Ya, di sini sudah tersedia Aku. fishbowl. Sebenarnya kalau besok netizen mau kasih topik bisa juga kali ya. Bisa Gitu nanti. ya, netizen. Caranya gimana Chris kalau mau ninggalin topik? Komen Terus di di YouTube. komentar. Oh. Komen di YouTube. Terus Komen di YouTube atau DM, kan DM-nya udah aku masukin ke profil. Silakan DM Gerald, Randy atau saya, aman ya. Aku. Zenjereng, nanti tolong kasih musik dramatis ya. Ini biasanya isi topiknya biasanya terkait dengan apa? Terkait topik dengan teori? kehidupan. Yang relate ya sama kita ya biasanya. Nih. Nggak jauh-jauh lah. Oke, nomor berapa Yun? Ketawa lagi. Padahal nggak ada tulisan. Apa tulisannya? Ada, Apa? aku yang nulis tadi. Baca. Hapus medsos, hidup lebih tenang. Oke. Topiknya adalah Hapus medsos, hidup lebih tenang. Ketawa Ini langsung ketawa. statement atau pertanyaan dulu nih? Pertanyaan. Kalau kita lihat di profil ada. Berarti hapus sosmed, Apakah Ngomong ke medsos hidup tenang gitu. Oke. apa hidup lebih tenang? Oke, hapus medsos hidup lebih tenang nggak ya? Oke, silakan dijawab langsung. Dari sang nih? penulis. Kok dari gua? Oh, nggak mau ya? Kalau dari lu pernah nggak ngehapus? Kita dulu ya. Gini, pengalamannya sesuatu. Oke, sekarang pertanyaan sederhana dulu. Pernah hapus Pernah. medsos atau enggak? Gua nggak pernah. Hah? Lu nggak pernah? Nggak pernah. Medsos apapun? Iya. Kalau Yunita? Nggak pernah, diaktif iya. Oke. Hapus ya? Gua nggak pernah hapus juga. Nah, sekarang gua mau tahu juga. Oke. Apa bedanya hapus sama diaktif? Maksudnya? Ya ditidurin aja. Diaktif tuh kan nggak Kalau mencari nggak bisa ya? iya, kalau misalnya hapus itu kan permanen, sememori-memori kita hilang. Kalau Oh, diaktif tuh oke. kayak dibekukan sementara aja. Dibekukan. Iya. Lu pernah diaktif? Nggak pernah sama sekali. Gue juga nggak pernah. Ya udah, berarti dia. Gue selalu diaktif. Berarti kalau misalkan secara pertanyaan, misalkan hapus kita nggak pernah ngehapus ya. Iya. Tapi kalau yang bisa kita angkat sebenarnya diaktifnya ya. Iya. Diaktif. Kenapa waktu itu milih untuk diaktif? Iya, kenapa? Mau istirahat aja sih. Jawaban Istirahat. bisa lo. Enggak gini. Istirahat mah tidur. Bentar. Istirahat emang bisa ya dipakai, kata itu bisa dipakai untuk media sosial ya? Bisa. Kalau orang terlalu kecanduan, adiktif sama dumb scroll kan, dengan Oh. kita Berarti dari kebiasaan dulu ya? Iya. Biasanya orang-orang yang punya kebiasaan nge-scroll banyak, Iya. ada kecenderungan buat diaktif kalau lagi jenuh ya? Iya. iya. Lu kayak lagi sedang memancing aja sih sebenarnya, dia lagi jenuh ya. Kenapa nggak langsung dia cerita aja? Kenapa? Kenapa Yun? Kenapa ya? Kenapa Ya, dia- tapi ini balik lagi ke personal masing-masing ya. Itu udah kita jelasin di video Kalau- aman. Ini pendapat masing-masing kan? Iya. Ya, kalau aku tuh tipe orang yang mudah drain energinya, Oh. terserap. Jadi mudah menyerap energi orang lain. Oke. Nah, di sosmed itu kan sekarang dulu nih, contohnya Instagram ya. Ah. Aku punya satu-satunya account yang paling lama dipakai tuh Instagram. Dulu Instagram awal-awal tahun 2000 berapa sih? 13 ya? 2012. Gua lupa lagi. Ya pokoknya awal-awal Masih zaman-zaman Gue kayak masih Facebook. Friendster deh. Sama gue juga Friendster. Friendster tuh ini gak sih 2009 gak sih? SMP, Ger? SMP, iya sih. SMA. Aku SMP, kamu SMP SMA. Kamu SD dong? Bapak lebih tua loh. Jauh-jauh, Chris. Kalau gue SMP, lu SD dong. Kantor iya sekantor. Tapi kalau pendidikan kayak Iya ya. nggak akan relate deh.
Oke. Terus dulu kan Instagram bener-bener dipakai buat orang ya kayak album aja gitu, upload foto dan lain-lain. Iya. Nah, semakin berkembangnya teknologi yang aku perhatiin, sosial media tuh sekarang menjadi pemberitaan juga. Oke, Jadi kayak iya. berita tuh lebih updated dan lebih cepat tersebar melalui sosmed, Iya. Instagram, Iya, Facebook, iya. TikTok dan lain-lain. Nah, jadi fungsi yang awalnya mungkin orang buka Instagram kayak aku nih buat nyari hiburan dan lain-lain itu tuh malah menerima informasi yang berat yang harusnya tuh dia punya space-nya sendiri buat aku. Kayak kalau lu mau nonton berita ya lu nonton TV gitu, lu nonton berita lu baca koran gitu. Sosmed tuh bener-bener buat inilah. Tapi ya mungkin karena fungsi berita itu udah nggak netral lagi, akhirnya berubahlah ke sosmed di mana itu digunakan secara transparan oleh masyarakat. Nah, itu tuh capek baca berita negatif tiap hari tuh capek. Bener. Terus kadang ya sebagai manusia kan kadang kita ngelihat lifestyle orang lain, seru-seru atau apa gitu ya, tiba-tiba kita lagi kerja lagi stres di meeting, tiba-tiba lihat teman lagi liburan. Kok bisa sih dia Iya, ke liburan Maldives sendiri gitu nih? kan. Sirik kali ya, Mulai iri kali membanding-bandingkan ya. nggak sih? Iya, maksudnya kayak kita juga pengen gitu ya. Iya, terus banyak kedistrak ya. Jadi misalnya lagi pengen baca buku, tiba-tiba otomatis aja gitu kayak autopilot buka Instagram, buka TikTok. Terus kayaknya perlu istirahat deh, makanya diaktif. Terus gimana? Jadi nggak update to date dong? Ya nggak apa-apa. Oh. Buat orang kayak aku, it's okay. Mungkin ada cara lain untuk dia bisa update hal yang misalkan berita kan dia bisa. Nggak tahu, tapi pengalaman waktu diaktif itu ada yang kayak info Berubah. tertinggal nggak atau berubah gitu? Kalau informasi sih enggak, karena tetap baca berita juga ya. Oh, di Maksudku, HP tetap baca berita? Iya, di HP tetap baca berita. Tapi kalau tertinggal yang biasanya suka ketinggalan tuh misalnya kelas-kelas. Aku kan kadang suka ngambil seminar gitu kan, Oh, Pak. online. Iya, seminar online. Nah, itu kan informasinya hanya di akun sosial medianya. Sekarang mereka orang kan. pakai akun sosial. Meta Bener, semuanya. jadi kadang tuh aku nggak tahu. Oh, ternyata si ini lagi buka kelas di itu tuh suka ketinggalan. Tapi ya udah gitu aja, kayak fine aja. Tapi lebih tenang, dan pas ada masa-masa apa ya, kayak nggak ngapa-ngapain ya kita bisa main Lego kek, main bricks kek, baca buku, tidur, nonton drama Wis. gitu. Berarti untuk statement ini benar. Misalkan hapus medsos Bukan atau hapus kali, deaktif. deaktif medsos. Buat orang yang kayak gue sih iya, tapi kan ada orang yang kayak Gerald nih, dia kan sangat ekstrovert ya. Enggak sih. Gue nggak tahu deh. Tapi Coba kan deh lo lu nggak coba. aktif banget kan? Iya, nah kalau gua penggunaan medsosnya tuh nggak seaktif yang orang lain kali ya. Iya. Mungkin Lu ya. ke siapa sih? Jadi gua tuh orang- Muhammad ini ya. Iya ya. Iya. Mungkin karena penggunaan medsos gue tuh bukan lebih ke arah share juga tentang kehidupan, tapi balik lagi ada satu hal yang gue cari, misalkan kan kebetulan gue kerja di media ya. Itu jadi problematik sekarang ya. Mungkin media yang benar-benar yang nampilin berita itu benar-benar merasa terancam tuh karena fungsi atau trennya medsos kan udah berubah ya. Dulu kan orang share personalitasnya, Iya. personalnya mereka segala macam. Sekarang kan banyak akun-akun yang menggunakan itu untuk sharing berita juga. Iya. Nah kadang-kadang, gue itu ngambilnya dari sisi itu. Kayaknya kalau misalkan gue cari di media-media ini kan punya banyak portal ya. Portalnya banyak, misalkan media ini punya portal A, B, C. Kan capek ya kalau misalkan kita nyari Pindah-pindah gitu pindah-pindah. Nah kalau di medsos itu kan ada explore, itu kan ketika ada berita lagi heboh muncul tuh. Nah itu sebenarnya yang gue butuhin, kayak informasi bisa dapat lebih banyak, lebih variatif. Terus kita bisa ngebandingin antara satu artikel dengan artikel yang lain, tapi untuk satu topik lebih memudahkan sih. Tapi mungkin karena gue orangnya nggak tipe nge-share ya. Terus kalau misalkan ketika tadi ya, misalkan lagi kerja ngelihat orang lagi liburan di Maldives. kalau gue ngeprosesnya senang dulu liatnya, kayak lebih kayak punya nggak ke distract, lebih ke arah senang liatnya, malah kayak ada rekomendasi gitu loh tempat bagus deh sini di mana. Kadang-kadang gue lebih tertarik untuk nanya ke dia, misalkan. Mungkin kan penerimaan orang beda-beda ya kalau ngeliat status orang kan ya.
Gua Kalau kurang aku seperti lebih itu. kayak aku juga pengen gitu. Iya, beda-beda. Nggak mau kerja terus, capek. Kalau lo Chris, Gimana Pak Paul? Oke, saya pikir cukup. Canda. tapi lo penggunaannya kayak nggak terlalu banyak. Kalau gini, kalau pagi pasti aktifnya cuma di pagi sama malam. Ya wajar lah, karena kan kalau dari jam 7 itu udah mulai kerja. Terus makan aja sambil kerja. Sedih juga ya. Terus jam 5 masih kerja, jam 7. Jadi jam 9 baru mulai scrolling lagi gitu. Tapi kadang-kadang sih kalau lagi jenuh dengerin atasan ngoceh juga scrolling sih jadinya. Cuman sekarang dialihin jadi kayak karena kan sekarang fokusnya kan lagi ngembangin brand ya. Jadi menggunakan sosmed itu fungsinya pertama yaitu mencari berita. Karena kan kerjaan sekarang kan di bidang humas ya, jadi nyari berita. Oh, berarti ada. Jadi sambil lihat perusahaan-perusahaan lain, terus isu-isu di pemerintahan, terus paling kalau ada konten yang lucu itu relate buat di-hit buat ide insight di kantor. Ini bagus nih, bikinnya kayak gini ya, gitu. Jadi tujuannya kayak gitu aja, bukan untuk mengetahui partner sekarang udah kayak apa gitu. Tujuan medsos itu udah bukan pengen tahu, oh kehidupan kita sekarang tuh kayak apa ya gitu. Kayak itu ya tinggal lewat feed aja kalau memang ada update kan. Jadi lebih banyak sekarang algoritmanya yang di-hit itu kayak berita gitu. Nah, kalau sekarang sih makanya penggunaan medsosnya sih lebih ke arah lelahnya itu ngejar target buat branding aja gitu ya. Karena ada kaitannya sama kerjaan ya. Iya, jadi kayak tentang perusahaan nih, kadang-kadang bikin up gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi capek banget nggak up gitu. Nah terus apa namanya ya buat channel ya, buat TikTok itu aja sih. Jadi itu aja. Jadi kalau kan kita kan nggak punya tim ya, ini kita nggak punya tim guys. Jadi apa-apa ya Aja. edit video, terus kadang-kadang bikin short aja tuh udah text time-nya banyak. Jadi sih penggunaan medsos itu cuman yang paling aktif ya ketika di rumah, di toilet ya. Di toilet sama malam hari gitu aja. Jadi dibilang lebih tenang nggak? Sebenarnya kalau mau lebih tenang, tapi pernah sih dulu waktu kan ada penelitiannya kalau 8 jam kita harus atur waktu screening time kita ya. Makanya di HP itu kan ada analitiknya sebenarnya. Kayak berapa hours kita gunain Instagram, berapa hours Facebook. Dulu pernah ketika di compile tuh sehari pokoknya 24 jam itu aku habisin 4 jam. Dikit ya? Di 4 jam itu. ya mungkin karena ya Iya, dikit. WhatsApp yang banyak ya karena itu bukannya nggak mau karena waktunya juga udah mepet terus nge-scrolling juga capek. Iya benar. Tapi WhatsApp kan termasuk media sosial juga kan? Kan lebih banyak buat kerja Tapi aku sempat ada di tahap pengen hapus WhatsApp juga tau Pak. yang Sabar dulu, emang WhatsApp media sosial bukannya media sosial tuh lebih ke arah yang media sosial. Iya media sosial Untuk kan? bersosialisasi. Media untuk bersosialisasi. Nggak tahu, nah itu definisinya maksudnya kan nanti kita harus ini lagi. kayak mesti digali deh medsos itu. Tapi Jadi kita sambil cari. kalau hapus WhatsApp sih ya nggak mungkin sih kalau zaman sekarang. Komunikasi. Iya karena Bisa-bisa kerja, bos benar. semua sekarang kan WhatsApp itu ekosistem kan soalnya susah juga. Iya tapi seru kali ya one day kalau udah nggak kerja hapus WhatsApp Ya, biar hilang aja gitu. Sebenarnya lebih enak ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya kalau dalam keadaan sehat walafiat sih ya nggak apa-apa. Oh iya ya. Kalau dalam keadaan sakit lu pasti butuh WhatsApp buat tanya Benar. teman-teman deket gimana hidup lu guys. Kan nggak mungkin kirim surat ke nih Bro Randy kan atau ke saya. Bisa aja sih cuman lama. Tapi ada satu penelitian di sekolah ini ya bahwa gue lupa videonya di mana. Jadi orang itu anak sebelum masuk sekolah tuh HP semua dititip. Kan kalau dulu kan mereka bisa bawa tuh. Jadi dititip terus ditaruh di depan lah. Nah selama mereka belajar itu kurang lebih 6 jam ya atau 5 jam di sekolah, mereka awalnya tuh kayak ini dulu orang narkoba gitu, relay Sakau. dulu, sakau, iya, gitu iya. gelisah dan sebagainya di week pertama. Iya itu benar Pak. Itu Nah benar. tapi di week kedua menariknya penelitian katanya habis itu mereka merasa lebih tenang, Benar. ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih damai Benar. gitu. Jadi ngerasa lebih fokus gitu ketika mereka batasi lah penggunaan Benar. Tapi itu benar. media sosialnya Media sosial. gitu. Aku pernah diaktif account tuh 6 bulan. 6 bulan.
Oh, cuma 6 bulan. 6 bulan aja. Ya, itu lama paling juga, Jo. 6 bulan. Nah, di minggu pertama, 1 bulan pertama deh, Pak. Itu suka autopilot, pegang HP terus dibuka, iya ya kan udah nggak main Instagram gitu, nggak main TikTok, taruh lagi, dan itu repetition. Lagi tiba-tiba lagi nggak ngapa-ngapain, kayak otak nyari aja gitu. Iya. Kadang tuh gatel juga kayak, aduh pengen download lagi tapi udahlah coba kita komit aja gitu. Iya. Itu 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan udah mulai enak aja sih ternyata. Apa ya? Rasa bukan tenang sih Pak, cuman kayak ada sesuatu yang lepas dari pundak. Jangan bengong. Dia gue sambil dengerin. Kayak Dia podcast bengong. Gue sambil dengerin kok. Kasian banget. Lanjut. bukan tenang sih, tapi lebih kayak ada sesuatu yang ini aja yang dilepas dari pundak gitu. Iya. Apa ya? Enggak. Tas Iya, kantor. tas kantor. Tapi berarti kalau misalkan untuk pertanyaan ini kan belum tentu ya, hapus medsos itu belum tentu bikin hidup tenang kan? Sebenarnya sih kalau dari kedua jawaban ini sih ya definisi tenangnya itu dulu ya. Tapi kalau dibilang kalau secara natural lebih tenang bisa juga sih, karena kan Banyak informasi yang diproses ya kalau misalkan dalam medsos itu kan? iya. Kayaknya kita cuma butuh 3 informasi, cuman lu kasih 10. Iya, itu much. betul. Sehingga banyak yang dipikirin. Harusnya ada hal-hal yang nggak usah dipikirin, malah jadi kepikiran. segala macam. Betul. Istilahnya kalau medsos itu memberikan efek dopamin gitu, kayak di otak tuh kayak nagih gitu, kayak berulang, enak ya. Apapun kontennya tuh kayak membuat kita tuh semakin penasaran. Mana sekarang dunia Clipper kan banyak banget ya, orang dapat duit dari Clipper. Sekarang pun gue ngeliat tuh ya digital marketing tuh moving dari yang long form, dia mulai hit ke short form. Jadi Iya benar. jadi orang tuh udah nyari. Karena kan kebiasaan udah berubah kan. Iya. Gue kasihan lihat generasi berikutnya kalau misalkan kebiasaan membacanya tuh menurun. Pasti. Cuman kemampuan Iya. buat ngebaca informasi itu. Itu pasti, udah pasti. Nah, itulah PR kita nanti di masa yang akan datang ya. PR kita. Saya mau hidup senang. Selalu. Terus. Karena lu punya anak mau makan. Iya. Nah, tapi intinya itu PR semua lah ya. Jadi, tapi agak naif juga kalau kita bilang kita nggak boleh pakai medsos, nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya itu sesuatu yang lu mencoba menjauhi. Ibarat kayak gini deh. Gue nggak mau makan nasi, ya kan? Tapi kan tetap lu butuh nasi itu, meskipun makannya nggak lebih intens, mungkin, ya kan? Tetap hasilnya nasi itu sih karena karbohidratnya kan. Sama kayak sekarang penggunaan internet dan sosial media itu nggak bisa sesuatu yang benar-benar putus total. Kalau kita memilih untuk putus total ya, lu alien namanya. Iya, Ya betul. kan? Lu nggak relate sama istri lu, pacar lu nggak relate juga sama anak lu kalau besok udah punya anak, ya nggak? Betul. Nggak semua di medsos tuh hal-hal yang buruk juga kan. Ada Iya, hal yang artinya bermanfaat. ada kita hal yang baik. tetap butuh platform itu untuk hidup kita di masa depan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya Pak, kapan waktu yang tepat untuk kita merasa bahwa ini kayaknya gue butuh detox deh? Mungkin bahasanya lebih ke detox ya, kayak membekukan, kayak pergi dulu sementara, menghilang, nggak megang sosmed gitu. Sebenarnya yang bisa nentuin itu kan masing-masing dari kita ya. Iya. Karena gini loh, kayak anggaplah besok kamu artis. Sekarang juga ya. Amin. Kan Idol. kadang-kadang apa sih yang membuat orang itu tenang dan tidak butuh itu ketika dia sudah capai titik fulfill-nya. Fulfill apa sih kalau dalam teori psikologi itu Abraham Maslow secara Berat. Nggak kenal lagi gue. Abraham siapa? Abraham Maslow. Orang Bekasi, setahu gue. Orang Batak ya. Enggak, Maslow? orang Jerman, aku lupa lah. Oh Jerman. Kayaknya beneran. orang Eropa deh. Nah, terus? Apa US ya? Nantilah. Nah, terus jadi intinya gini, kebutuhan pokoknya udah terpenuhi dulu. Sandang, makan, papannya udah selesai. Terus masalah kehidupan finansialnya juga mungkin ya, emosionalnya semuanya udah terpenuhi. Ya artinya apa? Ketika kita mau, nanti ada sampai beberapa level, tapi artinya apa? Ketika semua hal di ini udah bisa kita cukupkan, artinya ketika lu menjauhi medsos, kebutuhan itu semua masih terpenuhi, ya it's okay. Ya kan gimana kalau orang nyari uang aja masih susah, terus tiba-tiba dia Iya. off semua, ya makin gak ada apa-apa. Ya kan? Sekarang kan orang susah kerja, nggak pakai medsos apa ya? Mungkin bisa sih kalau pengemudi kali atau mungkin atau apa ya, gue nggak ngerti lah.
Kalau dari gue sih, kalau dari point of view gue ya, misalkan tadi kan baru diskusi ya, gue sebenarnya nangkapnya kayaknya dua kata ini harusnya tuh jaraknya tuh jauh antara medsos sama hidup. Mungkin karena kebutuhan medsos itu sudah menjadi kebutuhan. Cuman kalau gue sih nangkapnya medsos kan platform ya. Hidup itu kan beda sendiri. Maksudnya hidup itu kan kita yang punya, kita yang ngatur. Kalau misalkan kalimat pertanyaannya hapus medsos, hidup lebih tenang, berarti kan kita bergantung ya terhadap medsos. Padahal yang punya kontrol penuh itu kan harusnya diri kita kan. Makanya tadi tuh kayaknya nggak relate nih, misalkan hapus medsos, hidup lebih tenang. Sebenarnya yang ngatur hidup kita kan kita sebenarnya kan. Kalau mau tenang, ya kita yang ngatur. Misalkan dengan bikin jam scrolling, jam medsos segala macam. Maksud gue, hidup punya gue, kenapa gue bisa bergantung ke medsos sebenarnya yang orang lain bikin informasi segala macam. Itu kan sebenarnya bisa kita atur. Contoh, penggunaan waktu nge-scroll, kita batasin misalkan. Puji Tuhannya di antara kita semua kan udah bekerja. Nggak bijak dong kalau misalkan gunain medsos tuh di jam kerja. Misalkan jam 9 sampai jam 6 tuh udah pasti gue nggak megang medsos. Terus kalau misalkan kelar kantor gue ketemu teman-teman gue, nggak sopan gue misalkan nge-scroll medsos juga kan. Kan banyak banget kan orang-orang. Itu kan kebiasaan yang harus dibangun kan. Ketika ada orang yang lebih dekat, yang harus kita interaksi dengan dia, kayaknya medsos tuh bisa kita pinggirkan dulu deh. Itu kan lebih karet. Nah gue mikirnya medsos itu sebenarnya tetap jadi kebutuhan, tapi nggak usah taruh di premier gitu loh. Nggak jadi kebutuhan utama. Taruh dia di layer kedua atau ketiga. Karena kita juga tetap butuh kan informasinya kan. Akan susah kalau orang yang kerjanya sangat relate dengan dunia itu. Betul. Tapi minimal itu kebutuhan, nggak bikin hidup dia nggak tenang. Kan sekarang kan konteksnya kan ketika medsos itu menjadi membuat hidup kita jadi nggak tenang kan. Kan itu kan beda case kan. Kalau lu kan emang kebutuhan kan, analisa segala macam. Kalau terkait dengan kerjaan menurut gua ya udah, orang nggak akan jenuh segala macam. Iya kan? Tapi kan nggak semua orang punya self control kayak gitu, Ger. Kalau menurut gua self control itu juga ngaruh terkait dengan aktivitas. Kalau gue sih mikirnya orang sering gunain medsos ketika dia nggak punya kehidupan dalam kehidupan realnya dia nggak punya aktivitas. Biasanya kebanyakan bengong, nggak punya aktivitas, bingung mau ngapain. Enggak, bingung kayak beda kali nggak punya teman. Punya teman. Kalau nggak punya teman dia ngapain? Scroll medsos. Olahraga, bisa baca buku. Kayaknya itu tempat kedua untuk beraktivitas itu loh. Harusnya kan ketika orang beraktivitas punya jelas misalkan hidupnya dari jam segini mau ngapain. Harusnya penggunaan medsos itu bisa dikontrol. Yang bingung itu ketika kita mau coba kontrol, cuman kita nggak tahu mau ngapain, bengong di rumah. Itu kan pasti daripada mau keluar jauh, mager, mendingan nge-scroll. Kayak gitu. Gue sih mikirnya gitu. Tapi balik lagi sih, kalau udah sekarang kan sebenarnya banyak platform tuh udah memberikan batasan. Kayak Instagram tuh dia batasan scroll. Iya ada. Jadi nanti diatur. Waktu berapa kali tuh minggu-minggu ini kok nggak bilang you already have a lot of scrolling atau access the limit nggak sih Pak? Udah limit dia bilang apakah lu mau lanjutkan, dia udah kasih kita warning. Instagram tuh, jadi waktu gue turun kayak alarm. Tapi tetap dibikin infinity scroll ya sama Instagram. Iya tetap. Kayaknya itu emang branding pencitraan aja. Ya duitnya dari mana ya kalau dia nggak begitu? Bikin kan? pagination tuh nggak? Iya. Nge-scroll, next, halaman. Kalau mau capek. Tapi kalau secara aplikasi kan ada aplikasi di HP itu namanya Focus atau apa, gue lupa tuh buat ningkatin fokus tuh. Oh ada. Ada. Jadi dia nge-lock semua ini kita entitas ini. Oh jadi yang lo atur itu manajemen HP-nya ya? Iya. Oh seru tuh. Ada di jam-jam tertentu bisa lo lock aplikasi, kalau lo klik nggak bisa kebuka gitu. Enggak sih. Cuman ini aplikasi ketika lo klik dia akan membuat satu notifikasi itu disable semua. Jadi yang bagus. Jadi otomatis, jadi lu nggak usah manual satu. Iya kan di HP kan ada kan. Dia langsung disable. Bahkan ketika lu mau sambil exit pakai home itu nggak bisa. Dia akan ngasih warning. Apakah kamu yakin kamu mau keluar gitu loh. Itu karena lagi mode fokus. Kayak model-model don't disturb sama gitu. Versi lebih. Tapi lucu kadang ada yang dibikin game jadi kayak nanti ada tanaman tumbuh pelan-pelan. Oh, gamification-nya ada muncul ya? Iya, jadi kalau namanya apa, Chris? Gue lupa, ada dulu. Jadi kalau kita berhasil fokus 5 menit,
jadinya pohon. Kalau di tengah-tengah kita misalnya belum 5 menit, dia masih tanaman kecil. Jadi kayak memberikan kita semangat aja. Loh, ini gara-gara lu nggak scroll, ini tanaman gak tumbuh-tumbuh gitu loh. Fokusnya ke tanaman. Seru ya, seru. Iya, jadi dulu gue coba gitu. Meskipun lama-lama, kalau sekarang kan udah nggak gitu butuh lagi. Kalau dulu tuh perlu. Akhirnya kadang-kadang pakai, udah nggak ini. Atau sebenarnya ada teknik di Jepang itu namanya Pomodoro. Pernah dengar nggak? Doraemon doang. Enggak, cowok. Di Jepang. Jadi Pomodoro. di Jepang itu ada nama teknik fokus Pomodoro gitu ya. Jadi dengan tempo macam-macam. Ada yang 25, 10, 25. Jadi misalnya dia 25 menit bekerja, 10 menit wajib break. 10 menit break. Dan itu mesti break. Lo nggak boleh kerja Harus istirahat. gitu. Tapi Di sini kalau bisa. kalau pengusaha mungkin bisa kali ya. Tapi kalau meeting kan aneh gitu kan. Masa hilang? Gila, lagi meeting tiba-tiba. Pak, Sebentar ya. 10 menit saya, Pak. Bentar ya. Break dulu. 10 menit saya mau meditasi dulu. Gitu. Tapi menurut teori produktivitasnya lebih efektif begitu. Jadi nggak tahu ya kalau di mereka. Gue pernah nyoba juga sih. Tapi sebenarnya itu sangat enak kalau kita lagi kerjanya tuh benar-benar yang self working gitu lah. Yang nggak lagi relate rapat kan itu susah ya. Gitu. Jadi 25 menit break, 10 menit, nanti 25 menit lagi kerja, nanti ada long break mungkin sekitar 30 menit. Itu ada di YouTube banyak banget Pomodoro gitu. Jadi dia ngasih timing. Dulu waktu kerjaan gue belum di humas ya, masih yang belakang mejanya banyak, itu efektif gitu. Kalau begitu, ya kadang nggak harus 10 menit sih, kadang 5 menit, minum, ke toilet. Ingat memberikan kita untuk tetap bergerak aja, keep working gitu. Nanti duduk lagi, fokus lagi gitu. Ada itu teknik Pomodoro namanya. Ya sebenarnya itu bisa salah satu trik-trik memberikan ketenangan tadi. Kalau kan kita bilang merasa mungkin dengan medsos kita nggak tenang. Sebenarnya tadi itu salah satu trik-trik buat lebih tenang. Kalau secara aplikasi seperti itu sih. Kalau pakai teman susah sih yang mengingetin sih. Ya itu udah. Temen? Oh, maksudnya buat ngingetin. Iya susah. Gue Nggak bisa, itu harus datang dari diri sendiri. Iya, Pak. selama hidup nggak pernah ada sih temen yang kayak lu udah kebanyakan deh. Gila. Ntar paling dibantah. Emang lo nggak? Iya benar. Berantem. Iya, jadi sebenarnya ya itu pilihan sih ya. Tapi sangat susah kalau orang yang content creator murni ya, karena kan Iya benar. media scrolling itu jadi gini, POV-nya itu bukan medsosnya, tapi dia ingin tahu pergerakan atmosfer dari industrinya dia itu kayak apa. Makanya dia harus scroll, harus Mau nggak mau, iya. harus scrolling supaya dia dapat kepekaan itu, ngerti nggak sih lu? Kan dengan dia hidup di situ dia kayak, oh sekarang ini lagi mainnya ke sini nih gitu. Bukan tujuannya untuk memenuhi batinnya dia. Iya benar. Kayak dari tujuannya juga beda deh. Kalau misalkan tujuannya terkait dengan kerjaan tuh, pasti kan orang bakal haus terus kan. Ya tapi agak susah nggak sih lu menentukan antara memisahkan, ini gue lagi mode bekerja nih meskipun lagi scrolling. Oh ini gue lagi mode happy. Itu Iya, susah banget. banget secara emotionally. Tipis banget, Ger. Tipis banget. Makanya kan ada beberapa artis yang mungkin dia hire sosial media spesialis. manager Buat kan ngebantu ya? buat Iya. untuk membantu. Jadi dia tetap nggak mau bersentuhan dengan sosial media, tapi dia perlu mengupdate kerjaannya dia iya. segala macem. Nah itu dia menggunakan tangan ketiga lah untuk bisa ngupload kontennya dia gitu. Nanti deh, gue juga mau hire sosial media manager. Tapi Berapa gaji? ini agak jauh ya. Sebenarnya kan yang dengan perkembangan AI sekarang tuh, kalau lo misalkan kenal ada namanya agent AI tuh, lo tuh bisa buat ngebangun satu agent tuh buat update informasi tiap Iya, pagi kan. bisa. Nah, itu tuh. Tapi kan banyak orang tuh kreatornya tetap kita kan. Enggak. Iya. Gue nggak tahu. Kita bisa trainingin. Intinya kayak lo tahu medsos tuh terlalu penuh, banyak informasi yang nggak bisa sharing. Lo kan kayak tadi ya, gue kayak butuh satu platform tuh untuk ngemilah. Nah itu bisa dibangun, misalkan agent. Waktu itu gue nonton punya influencer, dia tuh bikin agent. Pokoknya tiap hari dia harus dapat update terkait dengan keuangan, progres keuangan. Tuh selalu dirangkum tuh tiap hari. Jadi dia udah tahu nih, ketika gue buka ini berita yang gue dapet, terus udah difilter. Oh. Jadi informasinya tuh nggak too much. Jadi misalkan Oke. udah di filternya khusus finance doang, 5 topik finance misalkan 5 bisa dikurasi lagi kan jadi 2 kan. Jadi kayaknya lebih tenang aja misalkan dia termanage lah ya. iya ngolah informasi juga nggak terlalu banyak. Betul. Karena emang yang bikin drain itu adalah menerima informasi yang nggak kita Iya. butuhkan, yang nggak kita Benar. cari gitu. Apalagi akunnya kan di satu akun itu kan. Iya, Nyampur. Oke. I think that's all guys. Canda. Oke, mungkin balik lagi ya. Jadi mungkin
kesimpulan dulu, mungkin dari Yunita dulu. Closing statement-nya gimana terkait hidup medsos lebih tenang? Kalau menurut aku setuju sama statementnya Gary tadi ya. Ketenangan itu harus datang dari diri sendiri. Karena nggak semua orang juga yang nggak punya media sosial hidupnya lebih tenang daripada Iya, yang punya gitu. Cuman kalau dari aku, ketika kamu merasa terlalu konsumtif terhadap informasi yang di media sosial, terus kamu nggak pernah berhenti kemelekatan terhadap media sosial, kayak bahkan autopilot membuka TikTok, Instagram dan lain-lain, itu saatnya untuk berhenti dulu sih, berhenti sejenak gitu. Jadi jangan keterusan gitu, karena masih banyak kegiatan lain selain membuka sosial media, selain scrolling, karena scrolling tuh takes time banget ya, bisa tiba-tiba 2 jam 3 jam kita nggak sadar gitu. Nah itu tuh mungkin untuk sesekali oke, tapi kalau untuk jangka panjang itu juga pengaruh ke otak kita gitu. Jadi kalau hapus sosmed bikin hidup lebih tenang, I don't think so. Tapi bikin hidup kamu lebih terorganize, dan mungkin kamu lebih banyak bisa mengenal diri kamu, dan tidak terlalu termakan oleh informasi-informasi yang nggak perlu. I think it's time for you untuk deactivate akunnya sebentar untuk istirahat gitu. Oke. Mau apa? Gue mau bilang apa? Random banget, gue tadi mau bilang, wah sungguh luar biasa. Gue wah, maaf ya. Gue merasa aneh banget. Dia kayak lagi Ini gangguan medsos. orang Gue tadi mau, sumpah di otak gue tuh kayak wah luar biasa banget. Gue kayak wah kok apa? Maaf ya. Pikir lo sengaja. Enggak. Kenapa jadi error? Aduh, kacau banget sih ini. Kalau aku ya. Ya, Sekarang silakan. sama ya. Kalau gue, Ini episode ke-8 nih baru. Astaga. kalau gue ya, simpelnya jangan biarkan medsos tuh mengatur hidup lo. Oke. Lo punya kendali penuh lah terhadap hidup lo. Harusnya lo yang ngatur medsos lo sih. Itu aja dari gue. Wis. Yeay, Pohan menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Ya, apa namanya? Ya tadi sama sih ya. Gue ngapain gue bilang. Yang mana? Awal. Wah. Maaf ya tadi. Wah. Intinya kalau gue sih intinya gunakan medsos sesuai kebutuhan ya. Kalau memang apa namanya, dan apa ya, orang udah pada gede ya kadang-kadang. yang penting kalau sudah sampai sangat membuat kita terisolir ya, sampai lupa waktu, ya berhenti dulu aja gitu. Iya, ya. benar. Gitu. Jadi jangan lupa bersosialisasi gitu ya. Nah, kita kan manusia ya. Setuju. Jangan sampai kita lupa cara ngomong gitu ya. Kayak tadi dia udah hal-hal itu udah efek-efek kebanyakan medsos ini, antara kepala dengan mulutnya udah putus gitu. Gitu. Jadi ya, balik lagi ya, bukan ini kan contoh doang. Ya intinya harus apa namanya, ingat sosialisasi, dan biasain kalau ngobrol sama orang tuh kita harus kalau bisa HP itu jangan di atas meja. Kalau gue sih lebih suka mendingan dikantongin aja, gitu. Karena ketika dia terlihat, akan selalu ada naluri kita ingin ngecek, ingin Kayak candu ya. gitu. Jadi kayak memberikan kita tuh kayak misalnya di atas meja nih kayak, oke, meskipun gue ngomong sama lo nih, ada hal yang mesti gue perhatiin nih, yaitu HP kita. Makanya kadang-kadang gue lebih biasa sekarang HP-nya gue masukin di kantong ketika lagi interview sama orang atau lagi ngobrol serius, biar otak gue tuh fokus banget. Tapi kadang begitu gue buka banyak yang nelpon. Iya, aku suka trauma yang kayak Langsung, gitu. anjir banyak banget ya. Tapi it's okay, kadang-kadang gue jelasin, mohon maaf Harus ya. milih. Nah, mohon maaf ya, ini lagi benar-benar penting gitu. Supaya gue rasa kita juga perlu ngambil sikap sama tim kita juga di kantor atau di keluarga gitu. Supaya mereka tahu kalau kita nggak bisa dikontak, itu bukan kita nggak mau lagi dikontak, tapi kita lagi fokus dengerin lawan bicara kita. Lagi ada kegiatan lain lah. Iya gitu, itu penting sih. Dan kita wajib menyampaikan juga, bukan banyak alasan enggak gitu. Ya kalau enggak, kalau misalnya di tengah-tengah kita ditelepon sama orang terus kita ngangkat terus, artinya kita Malah nggak sopan kita terlatih untuk tidak merespek orang itu. Benar, gitu. setuju. Gitu. Banyak banget Chris kejadian sekarang. Iya, sekarang jadi kayak gitu Ngangkat kan. telepon lagi ada Misalnya kayak lagi ngomong nih, terus dia kayak otaknya kemana, dia dengerin kita, tapi kan dia kan nggak bisa jawab ngomong dulu kan, karena dia lagi fokus ke sini. Tapi ini something yang akhirnya akan menimbulkan obrolan baru lagi sih. Karena Kita itu simpulkan panjang. di episode kedua. Nanti kita obrolan baru bahas ya. Boleh lempar topiknya dulu. Karena ini kan itu ada habit yang tidak terbangun dari orang dari masa sekarang ya, Ger. Kenapa orang-orang sangat attached dengan HP-nya gitu? Karena mungkin sekarang orang tuh
kesabarannya juga nggak pada tipis. Kayak ada orang yang ditelepon, kenapa sih nggak diangkat dari tadi gitu loh. Oh, Jadi iya. kita punya tuntutan lain yang bikin akhirnya kita punya habit untuk attach banget sama handphone gitu. Ya kembali lagi ke industrinya ya dan urgensinya kayak gitu. Kita bahas di next episode ya. Biar Ini pancing. Berarti nanti topiknya apa tadi ya? Oke. Kita chat dulu ya. Oke, anyway, semoga kalian semua tetap sehat, tetap bisa bukan hapus medsos ya, tapi supaya bisa hidup tetap lebih tenang ya, meskipun dunia tidak tenang. Iya, Kita benar. mendoakan kalian semua tetap tenang. Oke, itu aja. Sekali thank you. 3, 2, 1. Bye bye. See you di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lupa gue tuh. Oke, bye bye. bye bye. Aduh. Gitu. Karena tadi gue mau bilang Lu mau kopi gak, Chris? Biar lu nggak nguap mulu.